Selamat siang Ibu Aini. Siang, Ibu Vira. Oke, Ibu Aini bisa tolong bantu ceritakan pengalaman mengajar di Bimba selama ini sudah berapa lama dan pengalaman apa saja yang didapatkan dari Bimba? Oke, mungkin untuk berapa lamanya itu kurang lebih saya hampir udah mau 2 tahun ya saya di Bimba. Itu awal dari awal tahun 2024 insya Allah. Terus kalau untuk pengalaman yang saya dapatkan itu mungkin karena saya pertama mengajar juga ya. Jadi ketika saya menjadi motivator di Bimba IUEO ini, pengalaman terbesar saya adalah melihat seorang anak yang awal mulanya itu yang dari mulai malu-malu, dia tidak apa ya, belum bisa berinteraksi atau komunikasi antar sesama temannya, teman sebayanya. Tetapi ketika dia sudah masuk apa ke Bimba gitu, dia jadi bisa apa namanya tuh bisa komunikasi, dia tahu cara bersosialisasi seperti apa, lalu dari mulai anak-anak yang belum mengetahui huruf gitu kan, terus dari mulai anak-anak yang belum bisa tulis, baca dan hitung itu benar-benar yang dari nol itu sampai bisa itu saya menyaksikan. Jadi cukup sangat berkesan sekali bagi saya gitu. Saya menjadi motivator memiliki pengalaman yang luar biasa ini. Baik. Setelah yang Ibu tadi sampaikan mengenai pengalaman yang luar biasa mengajar di Bimba, menurut Ibu apa filosofi atau prinsip utama dalam metode pembelajaran di Bimba IUL ini? Oke, mungkin untuk di Bimba IOL ini memiliki prinsip ya, Bu. Nah, prinsip utamanya itu ada paradigma Bimba atau bisa kita sebut itu membimbing minat belajar anak. Jadi kita itu harus di Bimba IOL ini kita tuh memiliki prinsip untuk menumbuhkan minat dulu. Jadi enggak asal memaksa anak untuk belajar gitu. Jadi kita kita belajar tuh tanpa paksaan gitu. Agar anak itu tumbuh bisa menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Jadi anak tuh suka, bukan suka dalam artian tanpa paksaan gitu. Dan isinya tuh ya menyenangkan. Ketika anak tersebut mungkin merasa bosan ya, di situ kita juga nanti akan dijelaskan apa sih namanya tuh ada metodenya. Jadi kita tuh ada metode fun learning dan small step system. Nah, fun learning itu ya kita belajar menyenangkan gitu. Gimana caranya cara belajarnya itu tetap harus menyenangkan gitu. Terus small step system itu dilakukan secara bertahap gitu. Mungkin itu saja. Baik, lalu untuk aktivitas atau metode yang paling efektif kira-kira kalau di Bimba itu seperti apa, selama proses, Ibu mengajar yang paling Sebenarnya efektif gitu? sebenarnya macam-macam ya, Bu. Karena kan anak kita balik lagi melihat karakter anak ya. Kadang ada anak yang mungkin cepat bosan gitu kan. Nah, kita tuh di Bimba Ayo Ayo ini gimana caranya agar kita tuh membungkus atau cara belajar tuh biar tidak cepat bosan seperti apa. Nah, bisa dengan kegiatan-kegiatan yang variatif, yang menyenangkan gitu. Kemudian kita tuh kalau di Bimba tuh ada semacam penerapan teori modul. Jadi nanti tuh anak diberi apa ya, bahan ajar atau biasa kita sebut itu modul. Nah, itu tuh ada misal modul tulis modul hitung. Nah, modul hitung ada gambar-gambar hewan, terus ada angka-angkanya. Jadi kita buat gimana caranya agar modul tersebut itu kita tetap belajar berhitung, anak tersebut tetap belajar berhitung, tapi tetap menyenangkan gitu. Terus biasanya juga kita sambil nyanyi-nyanyi. Nah, anak-anak tuh awalnya mungkin ketika kegiatan pembelajaran itu kita dibuat
nyanyi-nyanyi dulu. Jadi kita bakar semangatnya dulu gitu. Biasanya kita menyanyi La Bimba. Jadi Bimba sendiri itu punya nyanyiannya gitu. Oh iya. Oke, tadi kan ada modul ya Ibu ya. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu mempersiapkan materi modul tersebut gitu, caranya dari untuk memulai sesi pembelajaran ke anak-anak itu? Biasanya seperti apa? Biasanya kalau saya itu kita persiapan ya, otomatis pasti kita mempersiapkan eh, pedoman pada 5 poin penting dari kurikulum kita sendiri. Nah, ada syaratnya. Nah, jadi kita itu memiliki bagan kurikulum dari mulai kurikulum tulis, baca, dan hitung. Jadi itu ada kurikulum tersendirinya gitu. Lalu tujuan. Nah, kita itu tujuan untuk membimbakan anak-anak itu pertama eh, kita tuh melihat agar anak bahagia gitu. Anak bahagia dan tujuan khususnya tuh anak terampil dari materi yang kita berikan. Kemudian untuk cara menyampaikannya otomatis kita karena tadi prinsip kita itu harus fun learning, jadi harus menyenangkan gitu. Lalu ada evaluasi juga. Nah, kalau di Bimba sendiri itu biasanya kita tuh ada evaluasi sumatif Bu. Jadi setelah pembelajaran anak tersebut mumpuni dalam modul atau mungkin sudah memenuhi syarat di bagan kurikulum, itu kita ada evaluasinya. Biasanya ada evaluasi sumatif 1, 2, dan 3 gitu. Oke, untuk selanjutnya kan tadi kata Ibu tuh ada modul dan juga termasuk apa namanya? Tertera dalam kurikulum ya setiap modul. Nah, kalau untuk ada kurikulum seperti itu, interaksi di kelasnya seperti apa sih Bu? Apakah anak-anak di dalam satu kelas itu diberikan materi yang sama atau yang berbeda gitu Ibu? Oke, baik. Jadi kalau untuk di Bimba sendiri itu tiap gurunya itu atau motivatornya itu hanya memegang maksimal itu 4 orang anak, Bu. Jadi kita itu benar-benar secara personal tiap anaknya. Nah, 4 anak ini itu kita sebagai motivator itu memahami karakter tiap anaknya masing-masing. Lalu otomatis tiap anak pun berbeda modulnya. Jadi mungkin si A modulnya baru sampai baca 1A atau mungkin si B modulnya itu udah sampai 1D. Jadi kita yang menyesuaikan terhadap anak kita yang memahami karakter anak seperti apa gitu. Oke, baik. Nah, setelah pembicaraan kita yang tadi nih, menurut Ibu tuh apa sih tantangan yang paling terbesar gitu untuk mengajar anak-anak usia dini? Karena kan kalau di Bimba rata-rata sepertinya seperti anak TK ya Ibu ya dari 3 Iya, sampai betul. 6 tahun kurang Iya. lebih ya. Nah, menurut Ibu kira-kira apa sih tantangannya gitu? Kalau untuk tantangannya sebenarnya susah-susah gampang ya untuk mengajar anak-anak seusia mereka gitu. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan terbesar itu, kita balik lagi ke paradigma Bimba, yaitu tidak memaksa. Karena ketika ketika kita memaksa seorang anak untuk belajar itu dikhawatirkannya atau ditakutkannya anak itu memiliki rasa trauma terhadap belajar. Nah, untuk tantangannya mungkin karena seusia mereka mungkin dari 3 sampai 6 tahun itu, anak-anak itu gampang bosan, cepat bosan. Kemudian kadang mereka belum bisa mengatur moodnya gitu ya. Kadang dia mau belajar, kadang enggak. Nah, seperti itu. Mungkin ya, tapi kita balik lagi ke paradigma Bimba tadi. Kita itu tidak boleh memaksa. Maksudnya kita tidak memaksa anak untuk bisa untuk belajar, tetapi kita pelan-pelan, perlahan untuk agar anak itu bisa
mendapatkan minat baca, hitung, dan tulisnya. Berarti tugas tugas ibu sebagai motivator itu untuk menumbuhkan minat belajar ya Bu Iya, ya, kurang lebih betul. seperti itu. Nah kalau di Bimba sendiri ada nggak sih konsep atau caranya menyampaikan dari suatu materi itu gitu Bu? Oke, kalau untuk berdasarkan pengalaman saya itu konsepnya itu mungkin kan biasanya mungkin di luaran itu atau ketika saya kecil belajar membaca itu seperti BA ba misalkan baca BA ba CA ca baca gitu. Nah, tapi di Bimba sendiri itu ada metodenya. Jadi kita tuh tahap verbal ke tahap simbol. Jadi seperti bobo. Bobo itu kita baca BO, BO, bobo. Nah, seperti itu. Jadi anak pun mengetahui mungkin ini apa ya? Bukan fungsinya manfaat-manfaat dari kita menyebutkan satu-satu simbol itu agar ketika seorang anak itu sudah bisa membaca dan kemudian dia ada tugas ketika di SD-nya itu membuat karangan. Jadi dia itu bisa oh ketika eh, aku sedang eh aku sedang bobo atau mungkin aku sebentar lagi bobo. Nah, itu tuh si anak itu bisa apa ya? Mengeja mengeja antara simbol-simbol huruf tadi gitu. Berarti memang ada apa ya, ada nada khususnya gitu ya Iya, Bu ya, betul, ada supaya nada memang khususnya. anak-anak juga apa namanya senang gitu ya di Iya. memverbalkan Iya, gitu ya. kemudian kalau di Bimba juga kita tuh belajarnya dari benar-benar tahap awal yang kita tuh huruf verbal A I W O dulu, lalu selanjutnya ke huruf lain gitu, ke Oke baik. vokal. Eh, ketika pembelajaran Ibu memakai alat peraga tidak kalau di Bimba sendiri? Kalau untuk alat peraga mungkin eh, media kita itu kan tadi sudah saya sebutkan berupa modul ya, berupa eh, modul baca, tulis, matematika itu dirancang kita sebagai alat permainan gitu, bukan lembar kerja gitu. Nah, lalu kita juga ada kotak permainan kata atau bisa dibilang KPK itu untuk menyimpan modul masing-masing anak. Nah, atau mungkin map ya. Kemudian kita biasanya dari lagu Labimba, karena di lagu Labimba juga di situ kita bisa menyebutkan tadi memverbalkan satu kata satu kata gitu. Lalu mungkin kita terkadang ada kegiatan eh, dongeng atau membacakan buku cerita terhadap anak gitu dan mewarnai juga. Oh, ada kegiatan mewarnai Iya juga ya Bu Bu, ya. karena dari mewarnai juga kita kan bisa melatih motorik anak tersebut gitu. Baik. Menurut Ibu, respon anak-anak terhadap alat peraga itu seperti apa sih? Kalau pengaplikasiannya gitu di saat kegiatan proses belajar mengajar. Kalau sepengalaman saya ketika melihat anak melihat alat peraga ya atau mungkin alat peraga kan bisa tadi modul atau yang lainnya itu respon mereka cukup variatif ya Bu. Ada yang mungkin sangat excited ketika melihat modul atau mungkin modul baru ketika seorang anak pindah sudah naik ke modul selanjutnya itu biasanya anak-anak selalu excited ketika melihat gambar-gambarnya, angka-angkanya gitu. Terus mungkin dari mewarnai juga anak-anak itu cukup apa ya? Cukup sangat excited buat mengikuti pembelajarannya. Gitu. Lalu untuk dari proses belajar mengajar sendiri, apakah Ibu pernah menerapkan apa namanya dengan menggunakan konten digital atau aplikasi digital gitu Bu? Ya seperti misalnya tadi kan karena ada lagu ya. Nah, apakah itu memakai musik dari YouTube atau emang ada audio player atau seperti apa? Atau mungkin ada aplikasi lain yang menunjang pembelajaran gitu? Oke, kalau untuk itu sih kita biasanya kita memakai YouTube ya Bu. Kita memakai YouTube mungkin terkadang anak-anak pun ya tadi cepat bosan ketika hanya kita yang
nyanyi gitu karena mereka pun butuh apa ya nada-nada yang mungkin ada di YouTube gitu. Jadi paling kita menggunakan YouTube karena Labimba sendiri juga sudah ada tertera di YouTube ya Bu. Jadi apa namanya kita apa namanya tuh kita setel, kita play lagu Labimba terus kita nyanyi-nyanyi bareng, terus mungkin enggak hanya lagu Labimba doang, lagu Cinta Anak Ananda juga bisa. Biasanya kita menyanyikan, kemudian atau mungkin lagu-lagu anak yang lainnya itu biasanya kita lewat YouTube gitu. Baik. Nah, menurut Ibu, di Bimba sendiri, apakah ada apa namanya media atau alat bantu yang bisa mempermudah sehingga belajar sendiri menjadi lebih menyenangkan gitu Bu? Apakah ada? Kalau di kita sendiri ada ya Bu. Biasanya kita itu memakai flashcard. Jadi flashcardnya itu berbentuk entah huruf-huruf atau mungkin angka. Nah itu juga itu tuh mempermudah anak untuk cepat tangkap juga ketika mungkin anak-anak mengetahuinya secara verbal saja tetapi simbolnya tidak mengetahui. Nah kebanyakan yang mungkin saya lihat ketika pengalaman saya sudah mengajar, jadi ketika anak itu me- mengetahui angka 1 sampai 10 itu tahu, tetapi em, ketika motivator itu memberi mempertanyakan bahwa ini angka 1 Bu, yang mana? Kadang anak belum tahu angka 1 itu seperti apa kayak gitu. Nah, dengan adanya flashcard itu tuh sangat membantu sekali ya menurut saya. Lalu mungkin dari rekaman-rekaman lagu Bimba sendiri itu juga. Lagi ya. Nah, ada nggak sih Bu tantangan yang para orang tua murid laporkan gitu selama orang tua murid di rumah mengulang pelajaran modul di Bimba gitu? Apakah ada gitu? Oh, kalau untuk itu mungkin dari beberapa ada ya Bu yang saya jumpain gitu. Jadi eh, tak mungkin ketika cara parenting atau cara mengajar di Bimba dan masing-masing orang tua itu pasti terkadang berbeda ya Bu. Ada yang mungkin orang tuanya itu tadi memaksa anak untuk bisa. Nah, kadang di situ mungkin orang tua belum paham dan mengerti bahwa ketika kita sedang belajar atau mungkin seorang anak proses dalam untuk bisa itu mereka itu memaksa harus bisa gitu. Tapi kan kalau di Bimba sendiri itu kita tidak memaksa ya Bu. Kita secara perlahan karena tadi small step system. Jadi ya yang saya lihat ada beberapa orang tua yang mungkin di situ memaksa gitu. Baik. Bu Aini, menurut Bu Aini, jika nanti dikembangkan bahan ajar yang berbasis online untuk Bimba AIUEO sendiri, menurut Ibu seperti apa bentuk pembelajaran online yang cocok untuk anak-anak Bimba? Mungkin ya bentuk yang cocok itu kita harus selaras dengan filosofi Bimba tadi ya Bu, yaitu fun learning dan interaktif bukan pasif. Misalnya kayak video animasi pendek yang memperagakanlah Bimba tadi dan atau bahasa Bimba. Lalu ada audio library berisi koleksi lagu-lagu Bimba yang bisa didengarkan orang tua dan anak di rumah. Jadi bukan hanya kita saja yang mengetahui, tetapi orang tua pun bisa mengajarkan atau membimbakan kepada anak. Lalu atau bisa jadi game juga bisa, game interaktif sederhana yang masih pengenalan bunyi huruf atau kata sederhana namun dengan durasi yang sangat terbatas gitu. Oh ya, seperti pengenalan huruf dan simbol mungkin Iya, ya Bu nah ya. itu juga bisa. Oke, baik. Eh, menurut Ibu, orang tua apakah akan terbantu jika nantinya di
Bimba sendiri ada platform pembelajaran online gitu yang bisa dilakukan di rumah. Menurut saya, iya sih, itu akan terbantu juga, asalkan kontennya itu adalah panduan bagi orang tua untuk berinteraksi dengan anak, bukan untuk anak menatap layar sendirian. Jadi harus ada, apa ya, bimbingan atau mungkin ada orang tua yang mendampingi gitu. Jadi intinya memang harus ada orang tua yang Iya, mendampingi ya Bu betul ya. sekali. Karena dikhawatirkannya mungkin anak-anak malah jadi buka aplikasi Buka yang aplikasi lain. baik. Tapi menurut Ibu ada nggak sih kekhawatirannya gitu? Kalau misalnya nanti bahan belajar online ini dipakai untuk anak-anak usia dini, khususnya ya anak-anak bimba gitu. Oke, mungkin kekhawatiran terbesarnya itu bertentangan sama prinsip yang fun learning tadi ya, yang interaktif dan sosial. Karena anak mungkin bisa menatap layar terus tanpa mungkin jadi seseorang yang pasif. Lalu mungkin anak bisa juga jadi terlalu berlebihan dalam screen time, itu sih. Terus juga dapat mengurangi peran motivator dan interaksi langsung yang merupakan jiwa dari metode Bimba tadi. Karena kan proses membimbakan itu antara motivator dengan anaknya tadi kan. Lalu berpotensi mematikan daya imajinasi anak yang justru distimulasi dengan bermain modul, bercerita dan mendongeng. Karena mungkin ketika misal ketika saya memberikan suatu modul, misalkan suatu modul baca dan di situ ada seseorang yang sedang membaca. Nah, terkadang anak itu di situ bermain imajinasi. Kayak, "Bu, aku juga waktu itu pernah baca, terus nanti aku juga mau baca dongeng gini-gini." Dari situ juga muncul anak-anak imajinasinya main gitu. Tapi kan kalau ketika mungkin tadi yang apa menggunakan ajar online takutnya mungkin anak tidak bisa apa ya komunikasi antar motivator tadi. Um, apakah ada saran atau harapan khusus dari Ibu Aini untuk pengembangan bahan ajar khususnya untuk di Bimba gitu? Oke. Ya mungkin gitu ada saran satu dua atau harapannya. Mungkin saran saya pengembangan apapun harus tetap berpegang pada tujuan nilai dasar Bimba dan paradigma Bimba ya Bu. Alat dan media mungkin hanyalah sarana ya, tapi jiwa dari Bimba itu interaksi manusiawi yang menyenangkan antara motivator dan anak tadi. Nah, serta orang tua dan anak. Jadi orang tua, anak, kita pun senang gitu kan. Nah, pengembangan bahan ajar mungkin sebaiknya fokus pada memperkuat kapasitas motivator dan edukasi orang tua. Mungkin dari di situnya saja, bukan pada menggantikan peran sentral interaksi tersebut dengan teknologi. Gitu. Baik, terima kasih Bu Aini atas Ya, sama-sama. cerita, pengalaman dan juga ilmunya. Sama-sama Bu Vira. Iya, selamat siang Ibu Aini. Siang juga.